ketahuilah bahwa ada di antara hamba-hamba Allah al-arifin, yaitu para aulia, ada sebagian aulia yang diberi oleh Allah kedudukan di dalam kewaliannya dengan sangat tinggi, sangat kuat dan kokoh. Kedudukan mereka pada manusia seperti kedudukan kepala dan mata. Aulia itu ada tingkatan. Seperti pada umumnya manusia. Manusia itu ada tingkatannya. Dalam keimanan, dalam keislaman, masa sama? Kita yang duduk aja nggak sama. Tingkat keimanan kita, tingkat keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah nggak sama. Dalam satu dari rukunnya iman yang jumlahnya 6, kita nggak sama, berbeda-beda. Nah. Begitu juga tingkat kedudukan hamba kepada Allah dan juga para aulia di antara para aulia. Masing-masing berbeda. Amalnya, perbuatannya, sikapnya, perilakunya nggak sama. Lebih mudahnya gini, guru aja loh, sikapnya guru kepada murid nggak sama. Ada guru itu yang suka marah kepada muridnya. Ada guru itu yang suka duduk berbicara dengan muridnya. Ada guru itu yang setengah-setengah, setengah pemarah, setengah guyon dan lain sebagainya pada. Ada yang guru nggak peduli kepada muridnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu tingkat para aulia di sisi Allah, berbeda-beda. Lah ada di antara para aulia itu kedudukannya yang sangat tinggi untuk makhluk ini, sehingga diibaratkan seperti kepala dan mata. Kepala dan mata ini sebetulnya menjadi paling utama dari anggota badan yang lain secara zahir. Orang punya lengkap anggota badannya tapi nggak punya mata, nggak enak. Apalagi nggak punya kepala. Lah kalau sudah seperti itu, orang kalau nggak punya mata, butuh siapa? Butuh orang untuk menuntunnya, untuk menjaganya, untuk mengantarkannya dan lain sebagainya. Lah para aulia yang dikasih oleh Allah kedudukan seperti itu, ya posisinya kita seperti orang buta, butuh yang membimbing, mendidik, mengatur, menjaga, memperhatikan kita. Bahkan mereka itu kewajiban kita kepada mereka lebih daripada apa? Kewajiban kita kepada orang tua. Jadi melebihi kewajiban kita kepada mereka daripada kewajiban kita kepada orang tua. Kenapa? Karena mereka itu adalah khalifatullah fil ard. Yang sudah dikasih kedudukan oleh Allah seperti itu menjadi khalifahnya Allah di bumi. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menjadi khalifahnya Allah. Jadi orang-orang yang ada di saat itu mau tidak mau menjadikan Nabi Adam yang paling utama dari yang lainnya, yang harus diikuti segalanya daripada yang lainnya, sekalipun dari orang tuanya. Tapi kan nggak ada Nabi sekarang. Siapa ya para aulia? Para aulia yang memiliki kedudukan seperti ini, kita harus
kewajiban kita kepada mereka itu di atas kewajiban yang lainnya. Tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Ya, setelah Allah dan Rasulnya. Loh, berarti orang tua menjadi nomor yang sekian? Enggak. Mereka nggak mungkin mengajarkan kita untuk durhaka kepada orang tua. Para aulia mengajarkan kita durhaka kepada orang tua nggak mungkin. Ya. Tapi dalam hal yang lain, kita ini harus apa? Sudah, apa katanya? Dia ngomong kita berhenti, dia ngomong jalan ya jalan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Kita harus memiliki sikap budi pekerti akhlak seperti Allah. Nah, dalam arti apa? Allah itu walaupun maha menguasai segalanya, tapi nggak sewena-wena. Dituduh punya anak, apakah yang menuduh langsung dipenjarakan, diadab, disiksa? Enggak. Dibiarkan, dikasih kesempatan. Barangkali dalam berjalannya waktu ia akan sadar. Sambil menunggu kesadarannya, Allah tidak menghentikan kenikmatannya kepadanya. Bahkan justru kenikmatannya mungkin lebih lancar dari orang-orang yang ahli ibadah. Padahal ia menuduh Allah punya anak. Lah sikap itu harus kita miliki. Sedangkan kita tidak seperti Allah yang maha mengatur segalanya, menghendaki segalanya. Kok manusia yang mencaci kita kemudian kita harus angkat, harus laporkan dan ini dan itu karena nanti ini nanti itu dan sebagainya. Allah yang memiliki segalanya tidak berbuat seperti itu, malah justru memberikan kenikmatannya masih dengan mengharap taubat darinya, menginginkan taubat darinya. Sebagaimana di dalam hadis, malaikat keburukan itu dilarang oleh Allah mencatat langsung keburukan seorang hamba. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan suruh nyatat langsung, tapi kalau keburukan jangan, kasih waktu, barangkali bertobat. Itu apa? Allah mengharap hambanya untuk apa? Bertobat, walaupun melanggar perintahnya. Nah, kita harus lihat apa? Bagaimana Allah dalam membiarkan dan memberi kesempatan, kemudian masih memberikan rezekinya. Padahal Allah dicaci, Allah difitnah, Allah dilanggar perintahnya dan lain sebagainya. Tapi tetap sikap yang baik. Lah, ini kita harus memiliki sikap seperti ini. Kesalahan banyak dari masa ke masa. Tapi ketika dia memohon untuk dimaafkan, diampuni, Allah membuka pintu lebar, memaafkannya dan mengampuni. Wa huwa alladzi yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Apa? Asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatina la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Kalau kita coba, mungkin hanya 10 kesalahan. Wah, kita sudah meniadakan, tidak ada pintu maaf. Nah, tak gembok, kuncinya tak buang, wis, tak mungkin tak maafkan. Hanya beberapa kesalahan. Lah Allah dilanggar olehnya berapa banyak? Bukan sekali dua kali, dalam satu hari berulang kali.
Bahkan terkadang dalam satu saat berulang kali. Tapi ketika hamba tadi itu berusaha membuka pintu maafnya Allah, dibukakan sama Allah, disambut sama. Karena itu Nabi mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Fahaula, mereka para aulia khusu bi asrariha, mendapatkan kekhususian dengan sir-sir itu. Makanya para aulia, kita berbuat salah kepada mereka, langsung mengangkat tangan, binasakan mereka. Langsung sujud, hancurkan mereka. Mereka justru apa? Rahmah, kasih sayang kepada orang-orang yang seperti itu. Karena mereka sadar orang-orang itu menghancurkan dirinya dengan menentang, melawan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para aulia mengetahui itu, sehingga apa? Mereka itu berbelas kasih kepada orang-orang seperti itu. Kasihan dengan orang-orang seperti itu. Nah, kenapa? Menghancurkan dirinya sendiri. Sudut pandang yang beda dengan kita. Nah, mereka seperti itu. Rahmat mereka, sangat merahmati. Makanya mereka itu lebih rahmat kepada orang-orang yang menjauh dari Allah daripada orang-orang yang mendekat dengan Allah. Kadang kita ini menganggap kita loh rajin ibadah, kok dia nggak peduli sih sama kita. Ada orang embongan kok disambut dengan baik, senyum dan lain sebagainya. Loh, kalau kita, mereka itu kasih sayang, iya. Tapi kasih sayangnya mereka lebih kepada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Ingin menyelamatkan. Orang bisa berenang. Nah, dengan orang nggak bisa berenang. Nah, mana yang kita kasihani? Orang yang nggak bisa, sehingga kita selalu di sampingnya, ya, mengajarinya. Yang sudah, ya nggak perlu kita di sampingnya. Dia sudah bisa berenang, sudah bisa melakukan segalanya sendiri. Sedangkan ini nggak bisa, kasihan kita di sampingnya. Seperti itu mereka. Nah, dengan orang-orang yang maksiat, mereka lebih dekat. Kenapa? Lebih sayang, karena ingin menyelamatkan mereka. Sekalipun mereka itu termasuk yang menentang, yang melawan. Tapi itulah kenapa khusu bi asrariha. Mereka sudah dikasih oleh Allah khususian bi asrariha, dengan sir-sir rahasia akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Khalusu bi anwariha, diselimuti dengan cahaya-cahayanya. Waktu dan mereka mendapatkan ma la yahilu kasfuh, yang dilarang untuk dibuka. Ya. Wa yajilu anil ibara wasfuh, ya, yang enggak memungkinkan untuk diucapkan, diutarakan. Jadi mereka sudah dibuka oleh Allah sesuatu, ya, yang enggak boleh disampaikan. Nah, jadi mereka mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui sudah. Nah, seperti contohnya malam Lailatul Qadar. Para aulia itu tahu. Oh, sekarang malam Lailatul Qadar, tahu. Kalau kita walaupun disampaikan tanda-tandanya, kita masih menerka. Barangkali. Ya. Soalnya gini, soalnya hawanya, soalnya cuacanya, soalnya istilah. Tapi tidak pasti. Ya. Tapi mereka tidak, mereka tahu dengan pasti. Apakah diungkap? Enggak. Nabi tahu Lailatul Qadar, tapi Nabi mengatakan, mengumumkan, mengutarakan, enggak. Nabi hanya memberikan clue-nya kepada kita, ya. Tanda-tandanya, memberikan, ya, ciri-cirinya. 10 terakhir ya, ya. Ganjilnya ya, seperti itu. Nah. Tapi kapan? Tidak ada. Mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 25, mungkin. Nah, memberikan kita. Tapi pastinya Nabi tahu. Tapi sesuatu yang memang nggak boleh disebarkan. Nah, mereka dikasih hal seperti itu oleh Allah. Sesuatu yang tidak boleh mereka ungkapkan. Nah, sesuatu yang tidak diketahui orang, tapi mereka tahu.
Dan untuk diutarakan itu nggak memungkinkan. Nah, karena mereka sudah mendapatkan seperti itu dari Allah, karena itu kita lebih harus menghormati mereka, lebih harus mengagungkan, memuliakan mereka. Karena itu Syekh Ibrahim bin Adham, beliau berkata kepadaku Syekh Zaid bin Aslam al-Iskandari. Syekh Zaid bin Aslam ini berkata kepada Imam Ibrahim bin Adham, ya gulam, wahai seorang anak, innak iyyak idza sahibtal akhyar an tughidhum alaik. Hati-hati ya. Awas kalau kamu ini ya, bersanding bersama orang-orang yang baik, jangan sampai mereka membenci kamu, marah kepada kamu. Jadi dekat dengan orang seperti itu harus menjaga sangat adab. Jangan sampai membuat mereka marah. Imam Ibrahim itu mengingatkan, awas ya, jangan sampai membuat mereka marah kepada kamu. Kenapa? Falillahi ibad wa ayu ibad yaghdab li ghadabihim wa yarda li ridhahum. Karena Allah itu memiliki hamba-hamba tertentu yang Allah murka dengan murkanya mereka, senang dengan senangnya mereka. Seperti orang tua itu. Anak itu jangan sampai membuat apa? Orang tuanya marah. Hati-hati, awas. Kenapa? Ridhonya mereka, ridhonya Allah, murkanya mereka, murkanya Allah. Seperti itu pula aulia. Ada sebagian aulia itu yang ridhonya mereka menjadi ridhonya Allah, murkanya mereka, murkanya Allah. Lah kita kan nggak tahu yang mana. Yang mana kita nggak tahu. Yang penting orang-orang baik, apalagi kalau mereka itu adalah para aulia dan kita nggak mengetahui aulia itu yang mana. Karena para aulia itu disembunyikan oleh Allah di antara makhluknya. Kewajiban kita berbaik sangka kepada setiap orang yang baik, yang istiqomah bahwa mereka adalah aulia. Jangan sampai membuat atau memancing marahnya mereka, emosinya mereka kepada kita. Kenapa? Emosinya mereka, murkanya mereka, murkanya Allah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Lah, duduk dengan mereka itu jangan dianjurkan. Bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka itu dianjurkan. Tapi jangan mancing emosinya mereka. Iyyak antughayyidhum alaik atau antughidhum alaik. Fakun lahum ardhan yati'una alaik. Jadilah kamu untuk mereka itu seperti tanah, seperti bumi yang mereka menginjakmu. Wa in taraduk wa syatamuk, sekalipun mereka mengusirmu dan memarahimu, mencacimu. Jadi jangan kamu menjadi orang yang memiliki harga diri kepada mereka. Gak bisa, harga diri saya, jangan punya harga diri sudah di mereka. Mereka mengusir kamu, memarahi kamu, tetap jangan menjauh, menghindar dari mereka. Sekalipun mereka mengusir kamu, mencaci kamu. Kalau kamu punya harga diri kepada kufar, tidak apa-apa. Tapi kepada mereka orang-orang seperti itu jangan punya harga diri. Saya dicaci di banyak orang. Saya kan buang itu untuk kepada mereka di hadapan mereka. Wa in taraduk aw syatamuk, sekalipun mereka mencaci kamu, mengusirmu, jadilah kamu bumi yang diinjak oleh mereka. Lah kalau kita tidak membuat mereka murka, menjadikan diri kita adalah bumi yang diinjak oleh mereka, sekalipun mereka mengusir kita atau mencaci mereka, fa'alu dzalik fafakir min ainat. Nah, jadi jika mereka berbuat itu kepada kamu, mengusir kamu, mencaci kamu, pikirkan min aina atait, dari mana kamu datang. Dan supaya kamu menerima, tidak emosi gara-gara
cacian mereka atau usilan mereka supaya kamu nggak menerima, pikirkan diri kamu, dari mana kamu datang. Warji ala nafsika billaum, kembalikan kepada diri kamu dalam apa? Dalam kesalahan. Iya, saya kurang sopan santun. Iya, saya lupa gini, saya lupa gitu. Supaya apa? Kita mau menerima usilan mereka atau cacian mereka. Jangan cacian mereka itu seperti yang lain. Kalau cacian orang lain yang bukan kelasnya seperti mereka, itu mungkin penghinaan. Tapi kalau mereka bukan penghinaan. Tetangga ngomong, emang kamu ini sebagai orang tua nggak menjaga anak, nggak memerhatikan anak. Jadi itu adalah hinaan. Tapi kalau dokter yang ngomong, bapak ini gimana sih anaknya kok nggak dijaga, anaknya kok nggak diperhatikan, itu apa? Nasihat itu, teguran itu, bukan penghinaan. Lah kalau si orang tua menganggap dokternya menghina, dia marah, akhirnya apa? Mau kemana kalau anaknya sakit? Siapa yang mau mengobati? Lah orang-orang yang baik, akhyar tadi itu, para aulia itu, mencaci kamu, menghina kamu, mengusir kamu, jangan kamu kemudian murka, kembalikan pada diri kamu. Oh, ini peringatan untukku. Oh, ini nasihat darinya, teguran darinya, untuk aku memperbaiki, untuk aku, bukan ya apa ya, saya kok dihina depannya orang, saya ini, terus kamu, siapa yang menyembuhkan kamu nanti? Menyembuhkan hati kamu siapa? Yang meningkatkan iman kamu siapa? Yang menuntun kamu, yang mendidik kamu ya siapa? Ini seperti pemain bola bangkang kepada pelatih. Ya. Akhirnya apa? Nggak dimainkan dia. Dikasih peringatan sama pihak klub. Kalau tetap seperti itu dikurangi gajinya. Siapa yang susah? Ya. Lah pelatih itu kan ingin apa? Hasil. Karena dia dituntut. Lah mereka ini dituntut oleh Allah, menjaga mereka, mendidik mereka, menyelamatkan mereka kepada seperti para nabi. Lah kalau kita diusir, kita dicaci, kita kemudian merasa ini nggak tepat dan sebagainya, kemudian kita menjauh dari mereka, lah hancur kita, hancur. Fa'inna kain fa'al tadzalik yudrikuka bilutfih. Lah kalau kita sudah melakukan itu, melakukan apa? Memikirkan, mengembalikan kesalahan itu kepada kita. Lah di situ kita akan memahami, ya, mendapatkan apa yang diinginkan mereka dari kita dengan kelembutan mereka, dengan caranya mereka. Wa yuqbil bi qulubi alaik. Nah di situ mereka akan merespon kamu dengan hatinya. Nah kalau sudah mereka merespon kamu dengan hatinya, ini beda. Bisa menjadikan kamu dalam waktu sekejap orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mereka bukan dengan zahirnya lagi, sudah dengan hatinya, ya. Sudah hatinya akan mengingat kamu, selalu mendoakan kamu. Lah doanya mereka, perhatiannya mereka, dengan hati mereka, dengan ingatan mereka kepada kita, itu membuka segala sesuatu yang sulit buat kita menjadi mudah. Seperti contohnya gini, kita ini nggak punya usaha yang kuat, sehingga kita hanya bisa menghasilkan kecil sedikit. Tapi karena mereka memberikan hatinya, perhatiannya kepada kita, sehingga usaha kita yang kecil yang sedikit ini membuahkan hasil yang besar. Dari mana kita dapat? Dari kita? Enggak. Karena itu dengan ketawaduannya Ustaz Taufik, di hari raya kemarin bisa seperti ini besarnya, dan semakin banyak yang kita dapat itu bukan dari usaha kita. Ini ngomong dengan bahasanya Ustaz Taufik, bukan duduk gara-gara aku ya. Bukan gara-gara saya, tapi gara-gara mereka. Kita menghidupkan apa yang mereka rintis. Kita perhatikan apa yang mereka rintis, kita jaga yang mereka rintis, sehingga membuahkan seperti ini bukan dari usahaku, dari usahanya mereka, ya, dari hasilnya mereka. Lah itu seperti apa? Seperti yang dikatakan ini. Kalau mereka sudah merespon kita dengan hatinya,
Kenapa? Karena kita nggak membuat mereka emosi. Ya. Sekalipun mereka marah, kita nggak mengembalikan keburukan kepada mereka, tapi kembalikan kepada diri kita. Kita mendapatkan ridhonya sehingga mereka merespon kita dengan hatinya. Nggak ada yang sulit buat kita ke depan juga. Mudah semuanya. Nggak ada yang nggak kita dapatkan, bakal kita dapatkan semuanya. Kenapa? Sudah merespon dengan hatinya. Sehingga usaha kita kecil, yang kita dapatkan besar. Nah, jangan membuat ini gara-gara saya. Bukan. Tapi mereka. Nah, karena itu, awas kalau sudah dekat dengan mereka, ya, selalu dengan mereka, jangan sampai membuat mereka marah. Kalau sudah mereka marah, kita akan mendapatkan murkanya Allah. Sulit. Nah, sulit segalanya sudah. Nah, menghadapi apapun sulit kita. Walaupun gambaran kita mudah, gampang. Oh, gampang ini. Oh, sulit kita kan. Kesulitan kita. Gambaran kita mudah tapi kesulitan yang kita temukan nanti. Tapi kalau kita kemudian yang kita dapat. Terus kalau sudah seperti itu, jangan menganggap dari kita. Ini berkatnya mereka ini. Sebabnya mereka. Ya. Nah, itu semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita adab dengan mereka. Dan semoga kita bisa menerima apapun dari mereka dan mendapatkan meraih ridhonya mereka, dijauhkan oleh Allah dari murkanya mereka. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.